Halo teman-teman, gua Agnes dari server 146. Oke ya, kali ini gua mau bikin video tentang chip ya. Gua mau bikin video tentang chip dan kesinambungannya antara chip dan reform dari masing-masing chip ya teman-teman. Oke, langsung aja gua jelasin satu persatu. Semoga saja video ini bermanfaat ya teman-teman. Oke, kita masuk ke My Team ya teman-teman. Terus kita lihat ke device ya, karena di reform ini kita bisa lihat satu persatu masing-masing daripada detail dan chip ya. Terus kita juga bisa lihat efek dari reformnya ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini chip-chip dari Gen 1 ya teman-teman. Di sini ada recover ya teman-teman. Oke. Recover ini efeknya bisa kalian klik di bagian sebelah kanan, terus gambar ininya ya, gambar chipnya ya. Oke, tampil ya. Oke, recover ini, efeknya untuk set pertama itu menambahkan 15% HP ya, atau darah. Terus, untuk setiap bintangnya dia nambah 1%, biasanya maksimalnya itu, 19 ya, kalau nggak salah ya teman-teman. Terus efek, 4 setnya itu menambahkan HP 10% setiap kalian action ya, atau setiap kali kalian nyerang ya, nyerang, maksudnya nyerang auto ya, ya serang-serangan pertama itu bukan skill ya teman-teman, dia bakal nambahin 10% darah ya teman-teman. Biasanya ini, chip-nya cocok buat tanker ya, biasanya untuk pemain-pemain pemula sebelum mereka mempunyai sebelum punya space time chip atau, apa ya namanya, resurrection ya, mereka pakai recover ya teman-teman, karena, setiap kali, nyerang, bukan skill ya teman-teman, dia nambahin darah ya teman-teman sebanyak 10%, dan bertambah 1% setiap bintang upgrade-nya ya, upgrade bintangnya ya. Maksudnya upgrade bintang ini bukan break ya teman-teman, tapi, star di chipnya ya teman-teman. Untuk set 2-nya, dari reform itu menambahkan defense ya teman-teman, defense-nya bertambah, 4% setiap satu level. Untuk basic-nya dia nambahin, darah 1% setiap level ya, dan untuk ininya, untuk apa, 4 set dari reform-nya, dia mempunyai kemungkinan 3% untuk, menambahkan energi 1 poin setiap kali bergerak ya teman-teman. Mungkin, setiap kali dia nyerang ya, serangan biasa, itu ada kemungkinan nambah 1 energi ya teman-teman. Oke, jadi biasanya, chip ini cocok untuk tanker ya, di awal-awal, permainan kita masih di level 20 dan 40 ya. Tapi kebanyakan setelah level 40, setelah dapat chip, shield ya, mereka, player-player lain nggak pakai lagi si rumput laut ini ya. Chip kedua itu di sini ada, apa nama chipnya? Oke, gua lupa, speed ya, speed. Speed ini udah jelas ya dari namanya ya. Speed ini menambahkan untuk set 2-nya itu menambahkan ini dari chip ya teman-teman, dari reform nanti gua jelasin ya. Speed itu, ya set 2-nya itu menambahkan 15% speed ya, dan bertambah 1% setiap upgrade bintangnya ya. Terus untuk efek 4 setnya itu menambahkan, speed sendiri sebanyak 30% selama 2 giliran dari e-counter ya. E-counter ini gimana ya jelasinnya ya, gua lupa ya e-counter ini ya, e-counter ini mungkin setiap kali dia menyerang. Tolong dicek untuk teman-teman yang lain yang lebih paham ya. Terus, bertambah sebanyak 2% dari setiap upgrade bintangnya ya teman-teman. Oke, langsung aja ke reform ya teman. Reformnya ini menambahkan 1% speed ya, ini basic-nya itu nambahin 1% speed, terus untuk di, set 2-nya di reform,
itu menambahkan dodge rate sebesar 2% ya setiap level. Sedangkan untuk set 4-nya itu menambahkan 3% HP setiap kali kalian menghindar ya selama 2 giliran. Oke, ini nambahin darah ya teman-teman. Untuk penjelasan reform sendiri untuk buat kalian yang belum tahu, ketika kalian menggunakan, set ini, set di chip di Digimon kalian, misalkan kalian pakai Omega Zwart ya, terus kalian pakai speed-nya 4 set ya. Ketika kalian sudah upgrade level-level ini, efeknya bakal masuk ke Zwart ya. Sedangkan untuk, basic itu walaupun kalian nggak pakai setnya, itu basic tetap nambah ya. Contohnya di sini gua pakai setiap basicnya gua isi ya, karena, bakal nambahin statnya si Zwart ya teman-teman. Karena dia basic itu menambahkan stat meskipun tidak memakai set. Beda dengan set 2 dan set 4. Oke, lanjut lagi. Oke, speed ini biasanya dipakai oleh tipe speed ya. Contohnya Maste, Davmon ya. Biasanya mereka pakai 2 set ya. Untuk awal-awal biasanya mereka suka pakai, chip speed ini ya teman-teman. Oke, Davmon biasanya pakai Maste, Sakuya ya, tipe-tipe speed lain. Oke, lanjut lagi di sini ada, oke gua buka. Di sini ada fokus ya. Fokus ini, menambahkan untuk set 2-nya menambahkan akurasi sebesar 30% ya teman-teman, dan bertambah sebanyak 2% untuk setiap upgrade bintangnya. Untuk set 4-nya itu ignore block change ya. Jadi ini, memungkinkan untuk mengabaikan blok ya. Jadi Digimon tipe-tipe blok seperti Dugmon ya, kalau Dugmon biasanya Dugmon sering sekali untuk ngeblok ya. Jadi fokus ini bisa meniadakan atau mengabaikan bloknya si, Dugmon sebesar 50% ya. Terus bertambah sebanyak 2% untuk upgrade bintangnya. Oke, untuk fokus ini biasa dipakai siapa ya teman-teman? Fokus ini buat Digimon-Digimon yang sering kali, dodge ya, maksudnya sering kali serangannya gagal ya. Jadi kalau pakai fokus, ini, serangannya kemungkinan berhasilnya lebih tinggi ya. Untuk dari basic-nya, dari reform, itu menambahkan akurasi 8% untuk setiap level ya. Jadi kalau kita isi level 1 dia nambah 2% ya teman-teman akurasinya. Untuk, yang ke set 2-nya itu menambahkan akurasi sebanyak 4% ya untuk setiap levelnya. Sedangkan set 4-nya itu ketika setelah menyerang, itu punya kemungkinan 7% menghilangkan, debuff ya. Jadi ketika kalian nyerang bukan skill ya teman, moving itu menyerang biasa, bukan skill. Jadi ada kemungkinan 7% menghilangkan abnormal status atau debuff dari musuh ya teman-teman. Itu untuk reformnya. Jadi kalau kalian pakai fokus, terus kalian buat 4 sen, kalian upgrade juga reformnya, itu kemampuannya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang kedua itu TUM ya, kalau nggak salah namanya. Oke, veteran ya teman, veteran chip. Veteran chip ini untuk set 2-nya itu menambahkan attack sebesar 12% dan bertambah 1% untuk setiap bintangnya ya. Oh, oke, ini yang biasanya sampai 19% menambahkan attack ya untuk set 2-nya. Sedangkan untuk set 4-nya itu menambahkan kemungkinan 15%, TUM-nya lebih sering. Oke, TUM ini serangan kedua ya, serangan kedua dari Digimon ya. Serangan serangan Digimon itu dibagi 4 macam, 3 macam ya teman-teman, skill. Skill itu yang biasa kalian gunain di, pilih-pilih itu ya. Terus serangan basic-nya ya, serangan biasanya.
Yang kedua TUM ya. TUM ini biasanya punya efek-efek tertentu ya dibandingkan serangan biasa. Oke, jadi, veteran ini menambahkan kemungkinan mengeluarkan TUM sebesar 15% ya, dan bertambah 1% setiap levelnya ya teman-teman. Untuk efek set reform-nya sendiri itu, untuk basic-nya itu menambahkan 1% setiap kali level ya, setiap level itu nambahkan 1%. Di sini gua tambahin sampai 5 karena dia nambah attack ya. Buat Zuar sendiri itu sangat lumayan ya teman-teman. Terus untuk set 2-nya ini, menambahkan HP sebesar 2% ya setiap level. Jadi kalau 5 level ya 10% darah ya teman-teman. Dan untuk set 4-nya ketika kalian sudah upgrade, set 4 dan kalian pakai 4 setnya di Digimon chipnya, itu menambah kemungkinan TUM lagi sebesar 2% untuk setiap levelnya ya. Untuk TUM ini biasa dipakai oleh tipe-tipe Digimon yang TUM-nya lumayan kuat ya, lumayan berguna. Contohnya Sakuya ya. Sakuya itu TUM-nya bisa nambahin darah ya. Setiap kali dia rilis TUM, dia nambahin darah ya teman-teman. Terus ini juga bisa dipakai Jesmon untuk di awal-awal, tapi biasanya orang-orang lebih pilih Pierce daripada TUM ya, daripada veteran. Ini bisa memungkinkan Jesmon mengeluarkan TUM ya. Sedangkan TUM-nya Jesmon sendiri itu memungkinkan dia untuk bergerak sekali lagi atau extra action ya teman-teman. Siapa lagi yang cocok pakai TUM ini, mungkin, si Slapmon ya, TUM-nya itu bisa ngasih barrier. Terus, siapa lagi? Oke, oke, mungkin banyak lagi Digimon-Digimon yang kalian anggap TUM-nya sangat-sangat berguna ya. Bisa pakai, veteran ini untuk awal-awal game ya, untuk awal-awal game, tapi untuk, eee, next level ya, 40, 50 ke atas itu disaranin pakai Gen 2 dan Gen 3 ya. Karena untuk chip yang Gen 1 itu rata-rata startnya cuma nambah plus ya, plus sekian gitu ya. Tapi kalau yang Gen 2 dan Gen 3 itu menambahkan persen ya. Jadi untuk level-level atas itu persen lebih baik daripada plus doang ya teman-teman. Plus 1000 damage dibandingkan dengan, plus, 10% damage itu beda jauh ya teman-teman 10% apalagi untuk Zwart yang udah plus 7 ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini ada, eee, apa nama, Iron ya. Iron ini biasa dipakai oleh tanker di awal-awal game ya, karena dia Gen 1 ya. Itu set 2-nya itu menambahkan 30% defense dan, 2% setiap, upgrade bintangnya ya. Jadi kalau bintangnya 6 ya dikali 2 jadi 42 ya teman-teman. 6 kali 2 12 tambah 30 ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Terus untuk 4 setnya itu menambahkan, defense sendiri sebesar 60% dan efeknya, selama 2 giliran dari e-counter ya. E-counter sendiri gua rada agak-agak lupa ya artinya apa. Terus menambahkan 4% untuk setiap bintangnya ya. Terus untuk reform-nya sendiri kalau kalian, pakai 4 chip ini, terus kalian upgrade reform-nya, untuk basic-nya itu nambah 8% ya, nambah 2% untuk setiap levelnya ya. Kebetulan di sini gua pakai 4 ya, gua naikin ke level 4 karena basic ini pasti nambah walaupun enggak dipakai ya. Tapi kalau untuk 2 set dan 4 set itu wajib pakai chipnya ya teman-teman, baru efeknya masuk ya teman-teman. Oke, untuk set, basic-nya itu nambah 2% untuk setiap levelnya. Terus untuk set 2-nya itu menambah blok sebesar 4% ya, untuk setiap levelnya. Kalau kalian kali 5 itu nambah block rate-nya sebesar 20%, berarti ini nambah kemungkinan untuk ngeblok ya teman-teman. Terus untuk set 4-nya,
itu ketika kalian ngeblok, damage berkurang sebesar 3% untuk setiap levelnya. Jadi kalau kalian ngisi sampai 5 level berarti 15% berkurang damage-nya ketika kalian ngeblok, tapi ketika kalian ngeblok doang ya teman-teman. Oke, ini biasanya dipakai oleh Digimon tipe defense ya, contohnya tanker sejati ya. Maksudnya tanker sejati itu kayak Dugmon ya, Alpha, terus pokoknya tipe-tipe tank ya, termasuklah Magnamon ya, tapi ini di awal-awal game doang ya worknya karena di level-level atas itu, lebih banyak game-game bukan game, chip-chip tipe defense yang lebih cocok ya, atau lebih powerful dibandingkan iron ya, teman-teman. Oke, ini biasa dipakai tank ya. Terus di sini ada Zealot ya, kalau nggak salah. Oke, Zealot. Zealot ini untuk set 2-nya nambah attack 2% ya. Maksudnya set 2 itu kalau kalian pakai 2 set ya teman-teman. Zealot ini nambah attack 12% dan menambahkan 1% untuk setiap upgrade bintangnya. Untuk bintangnya kalau dikali 6 ya berarti 6% ya, tambah 12 sekitar 18% ya. Untuk efek ke-4 setnya, ini yang biasanya diandelin oleh tipe-tipe serangan massal ya teman-teman, Zealot ini, menambahkan 24% damage ya selama 2 giliran. Oke, from a counter ini berarti, saat dari awal pertama main ya teman-teman. Increase, oke gua paham ya. Jadi from a counter ini dari, pertama kali mulai, jadi giliran 1, giliran 2 doang ya. Menambahkan attack sebesar 24% dan bertambah 2% untuk setiap upgrade bintangnya ya, berarti sekitar 36% ya teman-teman. Jadi bisa nambahin damage sebesar 36% untuk giliran pertama dan giliran kedua. Untuk, set, dari reform-nya itu basic-nya menambahkan 1% untuk setiap level. Dari set 2-nya itu menambahkan 2% attack untuk setiap level ya, di sini gua ngisi 5 karena gua sempat pakai Zealot juga. Terus untuk yang set 4-nya itu menambahkan critical 3% selama 2 giliran ya teman-teman. Untuk tipe-tipe Digimon yang cocok itu biasanya dipakai oleh Digimon tipe serangan massal ya, contohnya Zoad, Omega ya teman-teman. Terus ya tipe-tipe attack lain kalau kalian suka pakai yang berdamage ya, ini Zealot bisa kalian pakai ya, Jazz juga bisa kalian pakai. Tapi Jazz memang lebih sering, yang pakai itu Pierce ya teman-teman, karena dia mengabaikan, defense ya. Oke ya, gua, kalau dari banyak, masta-masta lain ya, Omega Zoard biasanya cocok pakai Zealot ya, tapi kemarin gua pakai Berserk ya teman-teman. Langsung aja ini, chip ke selanjutnya ya. Oke, kita switch dulu. Oke, di sini ada Leech ya. Leech ini, eee, tipenya, nyedot darah ya, teman-teman. Oke, Leech ini untuk kalau kalian pakai 2 set, itu menambahkan kritikal sebesar 15% ya, dan bertambah 1% untuk setiap levelnya. Sedangkan efek 4 setnya itu menambahkan darah 20% dari total damage ya. Jadi kalau damage kalian 100.000 itu menambahkan darah, eee, 20.000 ya dari, total damage kalian dan bertambah 2% untuk setiap levelnya ya teman-teman, berarti sekitar 32% ya bertambah darah ya teman-teman. Untuk, eee, reform-nya itu, basic-nya menambahkan 1% critical damage ya untuk setiap levelnya. Terus, set 2-nya itu menambahkan critical damage sebesar 2% untuk setiap levelnya ya. Dan untuk set 4-nya itu transfer 2%
damage into HP. Jadi bisa mengubah 2% damage itu menjadi darah ya teman-teman. Untuk pemakaiannya sendiri ini Digimon yang biasa pakai itu tipe-tipe damage nyedot darah ya yang cocok. Contohnya kalian bisa pakai di Belial Pandemon. Bisa juga pakai di Pandemon ya. Pandemon apa Miotismon itu ya namanya kalau dari versi Jepangnya ya teman-teman. Belial Pandemon kalian bisa pakai ya. Terus kalau kalian mau pakai di tipe damage ya, karena kalian takut dia mati ya, bisa kalian pakai leech ini ya, karena setiap kali nyerang dia bakal nambahin darah ya teman-teman. Ya sekali lagi karena ini Gen 1 biasa dipakai untuk untuk game-game awal ya, saat masih level-level rendah ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini ada chip andalan gua yang dulu ya teman-teman. Oke, sekarang udah gua rubah lagi ya. Di sini Berserker ya teman-teman. Bukan Berserk, Berserk itu beda lagi chipnya ya. Di sini ada Berserker ya teman-teman. Untuk Berserker ini sendiri dia menambahkan attack sebesar 2% untuk dua setnya ya. Set 2-nya menambahkan attack 2% dan 1% untuk setiap levelnya, berarti sekitar 18% ya teman-teman. Sedangkan set 4-nya itu menambahkan uh, attack sendiri 50% selama 3 giliran ketika kalian membunuh musuh. Jadi musuhnya wajib dibunuh dulu, baru dia bakal dapat buff selama 3 giliran ya sebanyak 50% dan bertambah 2% untuk setiap upgrade levelnya, berarti sekitar 62% ya teman-teman. Jadi ketika kalian sudah selesai membunuh, maka Digimon tersebut dapat buff 60% attack selama 3 giliran ya. Untuk Digimon yang cocok ini ya Digimon tipe-tipe attack ya teman-teman. Bisa kalian pakai di Belze ya. Tapi kalau gua sendiri lebih cocok untuk Digimon-Digimon dengan serangan tipe massal seperti Zwat, Omega ya teman-teman. Karena kemungkinan mati itu lebih dari satu ya, tapi ya efeknya tetap masuk satu ya, tetap 60% ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada chip Pierce dan Assassin ya kalau nggak salah. Oke, kita buka. Oke, Assassin ya. Kita jelasin yang Assassin dulu. Assassin ini set 2-nya menambahkan 5% speed ya dan bertambah satu level untuk setiap bintangnya. Oke, kalau ini udah paham ya teman-teman. Langsung ke set 4-nya ya. Set 4-nya itu penjelasannya menambah deal 30 more damage. Jadi menambahkan 30% damage lebih ya. Dan menerima damage lebih. Bertambah 2% untuk setiap bintangnya. Oke, begini ya teman-teman. Assassin ini punya efek positif dan efek negatif. Jadi berbeda dengan Zelot, kalau Zelot itu cuma nambah damage di awal permainan ya turn 1, turn 2. Sedangkan untuk Berserker itu menambahkan damage kalau dia membunuh ya teman-teman. Sedangkan Assassin ini dia menambah dan mengurangi damage, bukan mengurangi ya. Dia menambah damage sebesar 30% kepada musuh dan menambah damage untuk diri sendiri 30% ya. Jadi kalau kalian nyerang musuh, itu damage kalian bertambah sebesar 30%. Sedangkan kalau musuh menyerang kalian, itu malah uh, bikin damage musuh bertambah sebesar 30%. Jadi ini ada efek positif dan efek negatif ya teman-teman. Anggap aja itu menambahkan damage dan melemahkan defense kita ya teman-teman. Oke, itu untuk set 4-nya ya teman-teman. Terus untuk di reform, reformnya sendiri hampir sama ya teman-teman dengan yang lain. Basicnya itu menambahkan 1% speed untuk setiap levelnya. Terus untuk set 2-nya itu block break rate sebesar 4% untuk setiap levelnya. Untuk penjelasan block break rate ini anggap aja menghancurkan kemungkinan blok ya.
Jadi kalau kalian ketemu sama Dukmon yang tipenya ngeblok, jadi, bloknya ada kemungkinan tidak muncul sebesar 4% untuk setiap levelnya ya. Jadi 4 kali 5 sekitar 20%. Jadi ada kemungkinan blok, tidak bisa diblok ya teman-teman. Untuk set 4-nya, itu menambahkan dealing more damage and receive more damage sebesar 2%. Jadi kalau kalian sampai ke level 5 ya karena level 6 itu, sangat banyak butuh XP, jadi kita batasin sampai level 5 aja. Untuk nambah 2% ya, jadi dari tadi sekitar 40% jadi bisa 50% menambahkan damage ya teman-teman, dan eee, menambah damage untuk yang kita terima sendiri ya teman-teman. Jadi kena dua-dua ya teman-teman, bukan kena dua-dua, tapi efeknya ada efek positif dan efek negatif ya teman-teman. Untuk pemakaiannya sendiri biasanya dipakai oleh Digimon tipe Speed ya, yang berdamage. Bisa kalian pakai ke ya silakan dipakai ke Belze ya, dipakai ke Jazz, tapi ya Jazz dan Belze kalian bakal lebih lembek ya teman-teman. Tapi damage-nya cukup sakit ya teman-teman, bukan cukup, tapi sangat sakit ya. Karena dia nggak ada, persyaratannya, persyaratannya cuman, mengorbankan defense ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada Pierce ya teman. Oke, Pierce ini biasa dipakai Jesmon ya. Untuk penjelasan set 2-nya itu menambahkan attack sebesar 12% dan bertambah sebesar 1% untuk setiap levelnya. Ya, ini untuk tipe-tipe attack memang rata-rata detail set 2-nya itu menambahkan 20% attack ya, dan menambah 1% untuk setiap levelnya. Oke, untuk set 4-nya di sini ini ya yang dipakai oleh Jesmon ya, karena Jesmon sendiri dia punya efek sendiri, ignore death juga ya, jadi ditambah dengan pierce jadi double ya teman-teman. Ini ignore death sebesar 30% ya teman-teman, dan bertambah 2% untuk setiap upgrade levelnya. Jadi kalau, mengurangi defense sebesar sekitar 42%. Ini bukan itu mengurangi, tapi mengabaikan, ignore ini mengabaikan. Jadi, seperti penjelasan gua sebelum-sebelumnya, andai itu Dukmon, defense-nya sebesar 20% akan diabaikan sebesar 40% ya. Jadi sekitar kalau dia defense-nya 20.000 akan diabaikan 40%, berarti 8.000 defense-nya bakal diabaikan dan dianggap nggak ada. Oke ya teman-teman, selanjutnya untuk penjelasan reformnya sendiri itu basicnya menambahkan 1% attack untuk setiap levelnya. Sedangkan untuk set 2-nya itu menambahkan critical sebesar 2% untuk setiap levelnya. Set 4-nya menambahkan 3% critical damage ya, beda critical rate dan critical damage. Untuk critical rate ini kemungkinan kritikal ya teman-teman. Jadi dia kemungkinan kritikal itu tinggi. Jadi beberapa Digimon itu kritikalnya rendah. Jadi ketika nyerang ya cukup cuma damage doang ya, nggak ada kritikalnya. Tapi kalau kita pakai critical rate-nya tinggi, jadi kemungkinan kritikal itu uh, sangat tinggi ya, jadi bisa-bisa serangan kita kritikal terus. Beda dengan critical damage ini menambahkan damage kritikalnya ya teman-teman. Oke, untuk penjelasan dua hal ini gua anggap kalian bisa ya, critical rate itu kemungkinan kritikal, sedangkan critical damage itu damage kritikalnya yang bertambah ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke uh, chip selanjutnya. Oke, di sini kalau nggak salah ada Detek ya. Detek ini udah masuk ke Gen 2 ya kalau nggak salah. Oke, ini Gen 2 ya teman-teman. Untuk penjelasan Detek sendiri, ini set 2-nya itu Evasion Rate. Evasion Rate ini kemungkinan menghindar ya. Evasion Rate ini kemungkinan dodge. Jadi kemungkinan dodge-nya sebesar 12% dan bertambah 1% untuk setiap bintangnya. Sedangkan untuk set 4-nya ini there is 30 chance a counter attack the enemy when attack. Jadi ada kemungkinan 30% untuk membalas ya, membalas serangan.
Jadi ketika kalian pakai detect ini, terus Digimon kalian menyerang Digimon kita yang pakai chip detect, dia ada kemungkinan untuk membalas serangan musuh tersebut sebesar 30% dan bertambah 2% untuk setiap bintangnya ya teman-teman. Terus untuk dari reformnya, oke, dari reformnya ini untuk basicnya itu menambahkan akurasi sebesar 6%, set 2-nya menambahkan akurasi sebesar 4% untuk setiap levelnya, dan set 4-nya itu menambahkan 10% damage ketika kalian dalam darkness status ya. Oke, darkness status ini gua kurang paham ya darkness status, tapi dia nambahin 10%, bukan setiap level ya teman-teman. Kadang-kadang untuk beberapa chip dia level pertamanya nambah 10%, nanti level keduanya nambah 2%, 3% ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk chip ini sendiri biasa dipakai untuk tipe-tipe tank yang lumayan keras juga bisa ya. Contohnya kalau kalian mau pakai ke Alpha ya, Alpha ketika Alpha nyerang, ya oke bisa ya, Alpha juga bisa kalau mau. Alpha ya, ketika Alpha diserang, Alpha bisa membalas serangan musuh ya. Apalagi kalau Alpha-nya tipe attack ya, kalian bikin hitter ya, terus diserang, dia kan Alpha kan lumayan defense-nya walaupun dibikin hitter tapi lumayan tebel ya. Terus dia nyerang balik, jadi tambah sakit ya teman-teman. Jadi, detect ini biasa dipakai oleh tank. Kalian juga bisa pakai ke Davmon ya. Davmon kan, evasion rate-nya cukup tinggi. Jadi ketika diserang dia dodge, terus balik nyerang lagi ya. Jadi, kayak apa ya, serangan itu malah balik ke musuh gitu ya. Terus juga bisa dipakai di tipe-tipe attack lain ya. Jesmon juga bisa. Kalau kalian mau pakai ke Jesmon juga bisa, sebelum dapat multi hit kalian bisa pakai chip detect ya. Jadi ketika Jesmon kena serangan, baik itu skill, baik itu serangan biasa, dia bisa ada kemungkinan membalas serangan tersebut. Dan serangan itu dibalas ke Digimon yang nyerang. Beda sama uh, skill-nya Koshiro ya. Skill-nya Koshiro itu ketika dia ngeblok, dia menambahkan extra action ya. Jadi extra action itu beda dengan counter attack. Kalau extra action itu nyerangnya nyerang yang sesuai sama lane-nya ya. Contoh ya, Jesmon itu cuma bisa nyerang depan. Jadi ketika extra action ya dia cuma nyerang depan. Sedangkan counter attack itu membalas ya teman-teman. Jadi siapapun Digimon yang nyerang dia, dia bakal membalas serangan tersebut, termasuk Belze ya teman-teman. Jadi contohnya kalau Belze nyerang Digimon Jesmon kita, dan counter attack-nya aktif, jadi si Jesmon bakal nyerang Belze walaupun dia ada di uh, laner belakang ya, di back row. Walaupun dia back row sebelah kiri, sedangkan Jesmon kita di sebelah kanan, dia tetap bisa nyerang ke arah sebelah kiri karena efek dari counter attack tersebut ya teman-teman. Terus di sini ada Apulsion kalau nggak salah. Oke, kita buka dulu. Oke, benar ya. Apulsion. Apulsion ini set 2-nya menambahkan critical sebesar 15% dan bertambah 1% untuk setiap upgrade bintangnya. Sedangkan efek 4-nya, set 4-nya itu menambahkan damage sebesar 50% ketika darah musuh di bawah 40%. Jadi damage-nya bakal bertambah sebesar 50% jika darah musuh sekarat ya. 40% bisa dibilang sekarat dan bertambah 2% untuk setiap upgrade bintangnya. Jadi bisa nambahin 60%, 62% damage ya. Ketika darah musuh di bawah 40%. Untuk set untuk reformnya itu basicnya itu nambah attack, nambah HP sebesar 2% untuk setiap 1% untuk setiap levelnya. Sedangkan set 2-nya itu menambahkan 2% untuk setiap levelnya. Sedangkan set 4-nya itu menambahkan 4% 4% critical rate. Jadi critical rate ya teman-teman, kemungkinan critical ketika darah musuh di bawah 40%.
Oke, untuk Apulsion sendiri, ini Digimon-Digimon yang cocok adalah Digimon-Digimon yang serangannya massal. Untuk penjelasan serangan massal ini, Digimonnya skill-nya itu bisa nyerang lebih dari satu Digimon. Oke, contohin aja Imperial Dramon ya. Imperial Dramon ini bisa nyerang lebih dari satu, dari basicnya aja, serangan biasanya aja bisa nyerang kalau nggak salah vertikal ke belakang ya, jadi lini depan, lini belakang, atau empat-empatnya ya teman-teman, cek lagi ya teman-teman karena gua Imperial nggak terlalu, mendalami ya, sedangkan serangan-serangan Imperial itu skill-nya itu menyerang 4 Digimon semua ya teman-teman. Jadi, ya Imperial yang cocok, terus juga Zuat, Omega juga cocok pakai Apulsion ya, karena serangannya massal ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini ada oke, ada Perference ya. Oke. Perference ini untuk set 2-nya itu menambahkan 30% defense dan 2% untuk setiap upgrade bintangnya. Sedangkan set 4-nya itu menambahkan 30% darah ya ketika kalian fallen atau jatuh ya. Ketika kalian jatuh dan mati, itu bisa ada kemungkinan untuk hidup kembali ya. Jadi dia cuman trigger once per battle, jadi cuman ada satu kali ya. Jadi dia bisa hidup satu kali. Anggap aja ini kalau di Mobile Legends itu immortal ya teman-teman. Jadi ketika kalian mati, itu ada kemungkinan nambahin, bukan ada kemungkinan ya, pasti hidup kembali dengan darah 30% dan bertambah 2% untuk setiap upgrade bintangnya. Jadi kalau dia pakai set red chip ya 6, empat-empatnya pakai bintang 6 ya. Jadi itu ada kemungkinan 12% lagi ya. Bukan kemungkinan ya, 12% darah ya. Jadi ketika kalian mati itu darahnya bakal bertambah sebesar 40%. Ini efeknya pasti ya teman-teman kalau nggak salah. Jadi kalau kalian mati, jadi hidup kembali dengan darah 40%, sama kayak immortal ya teman-teman. Untuk basic dari reformnya, itu menambahkan darah 1% untuk setiap levelnya. Sedangkan set 2-nya itu menambahkan 4% defense untuk setiap levelnya. Sedangkan untuk 4 setnya ketika kalian pakai 4 set dan kalian upgrade reformnya sampai ke 4 set, itu menambahkan shield sebesar 4% ketika kalian hidup kembali. Jadi kalau kalian pakai 4 set di chip, terus kalian reformnya kalian upgrade ke 4 set ya. Ini karena butuh banyak sekali DM ya. Kalian upgrade 4 set, set keempat. Jadi ketika efeknya ke-trigger atau si Digi mati, dia nambah 42% darah dan menambahkan 4% shield ya, 4% untuk setiap level. Jadi kalau dikali 5 itu 20% ya. Jadi dia nambahin darah 40% dan ada shield juga 20%. Jadi udah dapat darah, dapat shield juga ya teman-teman. Untuk reformnya sendiri sebenarnya yang kalian butuhin itu yang pertama itu untuk nambahin XP itu botol ya, botol yang kayak minuman energi. Terus kalian uh, bisa dapat XP di situ atau kalian korbanin chip lain yang nggak kalian pakai ya teman-teman. Oke, nanti kalian coba sendiri gimana caranya ngisi reform ya. Reform ini bisa ngabisin puluhan puluhan K diamond ya buat upgrade reform sendiri ya. Apalagi dia karena basicnya kalau bisa diisi semua, ini pun gua nggak semua gua isi ya karena gua kekurangan kekurangan diamond ya. Jadi ya ini untuk setiap kalian isi ini harganya lumayan ya 750 diamond. Untuk apalagi sampai ke bawah-bawah kayak gua ya. Banyak sekali diamond yang gua habisin. Oke, lanjut lagi penjelasan daripada chipnya ya. Oke, di sini kita ada healing ya. Healing ini untuk set 2-nya menambahkan darah sebesar 15% dan menambahkan
1% untuk setiap bintangnya. Jadi sekitar 20 sekian persen ya untuk set 2-nya. Untuk set 4-nya itu menambahkan efek healing ya sebesar 20% kepada diri sendiri dan bertambah 2% untuk upgrade bintangnya. Jadi sekitar 32%. Menambahkan efek healing ya. Jadi ketika ada healing, ada ya heal, kita dapat heal, itu efeknya bakal nambah sebanyak 32%. Ya contohnya si Sakuya, Sakuya lagi nge-heal, heal-nya 10.000. Jadi kalau kita pakai chip healing ini, 10.000 itu bakal nambah 30% lagi, jadi sekitar 13.000 ya darahnya ya. Oke, lanjut ke reform ya. Reformnya sendiri basicnya nambahin 2% defense untuk setiap levelnya. Sedangkan set 2-nya itu menambahkan block rate sebesar 4% untuk setiap levelnya. Sedangkan set 4-nya ketika kalian upgrade ke set 4 dan kalian pakai chip ini untuk 4 setnya ya, 4-4-nya kalian pakai, itu menambahkan healing effect untuk semua tim sebesar 3% untuk setiap levelnya. Ini berbeda dengan efek chipnya ya. Efek chipnya cuma nambahin diri sendiri, sedangkan efek reformnya itu menambahkan semua tim sebesar 3%. Jadi untuk kalian ingat ya teman-teman, ketika kalian mau milih sebuah chip, kalian lihat juga reformnya, karena kadang-kadang untuk reform daripada chip itu bisa lebih powerful daripada efek chip itu sendiri. Ya contohnya ini ya, healing ya. Healing ini termasuk lebih powerful daripada efek chipnya sendiri. Efek chipnya sendiri itu cuma nambahin diri sendiri, sedangkan untuk efek reformnya itu nambahkan efek healing 3% untuk setiap tim, untuk setiap Digimon kalian yang ada di tim. Jadi ini termasuk lebih powerful ya. Oke, nanti gua jelasin ada lagi yang efeknya lebih powerful ya dibandingkan chipnya. Jadi untuk kalian yang memilih chip, kalian harus cek juga masing-masing reformnya. Apakah itu efeknya cukup powerful atau enggak ya? Atau kalian mau ambil efek dari chip yang powerful aja, sedangkan reformnya kalian nggak mau ditambahkan ya juga bisa ya teman-teman. Oke, untuk shieldnya sendiri sebenarnya gua udah pernah buka ya, Shield sangat keren juga Shield ya. Tapi ya nanti aja. Oke, Shield gua jelasin ya. Shield ini itu untuk efek chipnya itu menambahkan bukan menambahkan, ketika kalian kena serangan kritikal itu bakal ada boost shield ya. Shield itu bakal ada shield masuk ya, bakal ditangkis oleh shield sebesar 10% dari darah kalau nggak salah. Tapi efeknya sementara, habis itu ngilang ya teman-teman. Itu untuk shield ya. Untuk yang reformnya gua belum buka, nanti kalau buka gua bakal jelasin lagi ya. Ya harap malum karena keterbatasan keterbatasan ini ya, keterbatasan sumber daya ya, karena diamond gua nggak terlalu banyak. Oke, lanjut lagi di sini ada revenge ya. Oke. Revenge ini tipe attack juga kayaknya. Oke, menambahkan attack sebesar 12% untuk setiap 20% dan bertambah 1% untuk setiap levelnya. Itu untuk set 2-nya ya, teman-teman. Sedangkan untuk set 4-nya, oke ini cukup keren ya, teman-teman. Tapi ya ini termasuk uh, chip rare ya, karena gua sendiri mungkin belum punya Revenge ya, satu pun belum punya. Ini cukup rare ya, karena cukup keren. Oke, from front row alias has 22% active counter ya. Oke, jadi dia bisa menambahkan kemungkinan 20% untuk Digimon depan kalian itu nyerang balik. Jadi ketika sama kayak detek tadi, kalau detek itu dia menambahkan untuk diri sendiri ya. Jadi ketika kalian diserang, itu punya kemungkinan 30% untuk nyerang balik. Itu kalau detek. Tapi kalau revenge itu memberikan efek itu kepada Digimon teman kalian
menambahkan kemungkinan nyerang balik itu kepada Digimon lini depan ya. Lini depan itu yang di depan yang biasa diisi oleh tanker ya. Jadi tanker kalian punya kemungkinan 22% untuk nyerang balik musuh ya. Dan untuk setiap untuk setiap bintangnya itu ada kemungkinan 1% ya bertambah. Jadi Digimon depan kalian bisa nyerang balik lagi ya. Tapi khusus untuk Digimon depan kalian aja. Anggap aja kalian dapat skillnya Tamer Koshiro ya. Tapi ya dari chip ya teman-teman revenge ini sebesar 22%. Oke, lanjut lagi. Ini kita ke reformnya ya. Reformnya sendiri basicnya menambahkan 1% untuk setiap level kritikal. Terus untuk set 2-nya itu menambahkan 22% attack untuk setiap level. Sedangkan efek 4-nya ketika kalian udah upgrade 4 set 4 si reform ini, when alias in from row get defeated, increase 4% attack for 3 giliran. Oke. Jadi ketika Digimon depan kalian mati atau tewas, kalian dapat 4% attack tambahan untuk 3 giliran. Itu efek dari si revenge ini. Jadi diri sendiri yang dapat ya teman-teman, bukan tim kalian. Jadi kalau dikali 5 itu sekitar 20%. Jadi dapat tambahan damage 20% ketika Digimon depan kalian mati, tapi Digimon depan kalian mati ya. Kalau untuk reformnya nggak terlalu powerful ya teman-teman, berbeda sama healing tadi cukup powerful ya. Tapi efek ininya, efek apa? Efek dari chipnya keren ya teman-teman. Oke, untuk event sendiri gua rasa ini cocok untuk pakai ke support hitter ya. Support hitter di sini second hitter, jadi hitter kalian yang kedua. Kalau kalian hitter pertama kalian itu si Belze, kalian bisa pasang ke Omega kalian yang second hitter atau hitter kedua kalian. Jadi barisan depan kalian bisa nyerang balik seperti kalian pakai detek ya teman-teman. Jadi untuk Omega sendiri kan damage-nya udah lumayan. Jadi kalian bisa pakai ini ke revenge. Maksudnya bukan Omega ya teman-teman, tapi second hitter kalian bisa pakai revenge ini. Atau kalian bisa pakai ke second hitter kalian ya, sama aja ya. Second hitter dan support hitter itu pengertiannya hampir sama. Jadi kalian bisa pakai ke second hitter biar Digimon depan kalian bisa nyerang. Kalian biasa juga pakai revenge ini untuk tim-tim yang isinya itu tipe offense semua ya. Gua pernah ketemu sama salah satu akun ya, isinya itu rata-rata tipe offense dan all round semua ya. Contohnya untuk Tamer siapa, Taichi ya. Taichi itu semua timnya itu rata-rata isinya dragon tipe attack semua ya. Imperial Dramon, Dynasmon, Ultra V, sama siapa satu lagi, gua lupa ya. Rata-rata mereka tipe dragon ini tipe attack semua ya teman-teman. Kalian bisa pakai revenge di second hitter kalian, jadi yang di depan juga bisa nyerang balik ya. Jadi lebih sakit lagi. Kalian depannya dibikin semi tank, sedangkan belakangnya super hitter ya, bisa kalian bikin hitter. Terus kalian pasang revenge ini di second hitter kalian. Oke, di sini juga ada Berserk ya, beda sama Berserker, tapi ini efeknya juga cukup keren ya, karena dia buat teammate juga ya, buat tim ya. Set 2-nya itu nambah kritikal 15% dan bertambah 1% untuk setiap levelnya. Sedangkan untuk 4 setnya itu menambahkan critical rate 10% 2 giliran ketika memasuki battle dan 1% untuk setiap levelnya. Ini menambahkan semua ya, semua tim itu dapat critical rate sebesar 10% untuk selama 2 giliran ketika memasuki battle. Jadi ini support lagi ya teman-teman. Jadi kalian bisa pasang di
second hitter kalian juga. Terus untuk efek daripada set dari reformnya, basicnya itu menambahkan 1% untuk darahnya ya setiap level. Terus set 2-nya itu menambahkan defense sebesar 4% untuk setiap level. Dan untuk 4 set reformnya itu ketika setelah kalian masuk ke dalam battle, ketika damage bertambah sebesar 2% selama 2 giliran. Ya, nggak terlalu powerful ya. Tapi ini untuk support hitter ya, sangat bagus. Revenge dan Berserk ini sangat bagus untuk support hitter ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Beyond ya, kalau nggak salah ini ya. Yang gambar ini. Oke, Beyond ya. Beyond ini untuk dua setnya itu menambahkan 30% dan bertambah 2% untuk setiap levelnya. Terus untuk set 4-nya, ketika when the turn end, ketika giliran berakhir, jika darah kalian 15% HP is higher than 15%, cast beyond status. Jadi ketika darah kalian lebih besar daripada 15%, bisa memberikan beyond status selama 1 giliran. It can active dying immune up to 3 times for every. Jadi ini efeknya sama kayak skillnya Dinasmon ya. Jadi dia bisa menghilangkan efek kematian ya. Jadi bisa hidup kembali ya ketika darah kalian di atas 15%, jika darah kalian higher than 15% ya teman-teman. Gua nggak tahu juga beyond status ini gimana ya, tapi kayaknya mirip sama efeknya si Dinasmon ya. Tapi ya untuk master-master yang lain mohon pencerahannya jika saya salah. Oke, lanjut lagi. Di sini ada di basicnya. Untuk basicnya menambahkan critical rate sebesar 1% untuk setiap level. Terus set 2-nya itu menambahkan block rate sebesar 4% untuk setiap level. Sedangkan untuk set 4-nya, when immune to dying by beyond, recover 8%. Jadi ketika kalian imun ya, ketika kalian nggak mati ya, nggak mati karena efek si beyond ini, kalian bisa menambahkan darah sebesar 8%. Jadi ini cocok untuk tank ya. Sangat cocok untuk tank dan untuk tank damage ya. Contohnya kalian bisa pasang ini ke Dinasmon ya. Kayaknya cocok sama Dinasmon karena ini nambah juga critical di basicnya ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Detour ya. Detour ini untuk set 2-nya itu menambahkan evaporation sebesar 12% dan bertambah 1% untuk setiap levelnya. Evaporation ini seperti yang gue jelasin tadi itu dodge ya teman-teman. Terus ketika evading, ketika kalian menghindar, itu 20% menyebabkan target confuse ya for every star investment 22%. Jadi ketika kalian dodge itu ada kemungkinan untuk bikin musuh kalian confuse. Mungkin confuse ini hampir sama dengan static ya teman-teman. Static itu sama kayak stun. Jadi stunnya selama 1 giliran ya. Atau confuse ini dia bisa nyerang diri sendiri ya. Kalau di referensi game lain, Detour ini termasuk chip rare ya, chip yang susah didapatkan ya, sangat jarang yang pakai dan sangat jarang dapat ya. Confuse ini kalau di game lain itu bahkan bisa nyerang nih temen ya, bahkan bisa nyerang diri sendiri. Tapi gua nggak tahu kalau di game Digital Chaos ini kayak gimana. Tapi gua rasa kalau Confuse di game ini mungkin sekedar stun ya atau nggak bisa bergerak. Tapi kalau dia bisa nyerang teman sendiri juga lebih keren ya teman-teman si Detour ini. Oke, lanjut lagi ke reformnya. Reformnya itu menambahkan 4% untuk setiap levelnya dari basic. 2% dari 2 setnya itu menambahkan dodge rate sebesar 2% untuk setiap level. Dan untuk 4 setnya itu memberikan darkness into opponent when getting hit. Jadi ketika kalian kena serang, oke ya, ketika kalian when opponent getting hit. Oke, ketika musuh kena serang. Oke, di sini kena serangnya sendiri
gua nggak tahu kena serang dia atau kena serang teman juga, jadi bisa menambahkan, efek darkness dan juga menambahkan hit rate sebesar 4% ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini ada, eee, ini di sini ada si block ya kalau nggak salah. Oke, shield field. Oke, ini block ya. Shield field ya. Untuk set 2-nya itu menambahkan block rate sebesar 12% dan 1% untuk setiap bintangnya. Sedangkan efek 4-nya itu menambahkan 10% darah kalian ketika kalian blok dan bertambah 1% untuk setiap bintangnya. Jadi ini menambahkan 16% darah ketika kalian blok ya. Ini sangat cocok untuk Dugmon ya. Ini sangat-sangat cocok untuk Dugmon yang tipe tank. Yang kalian build juga tank, bukan eater ya. Untuk dari reformnya ini menambahkan defense sebesar 1% untuk setiap levelnya. Terus menambahkan block rate sebesar 4% untuk setiap levelnya. Sedangkan untuk di ininya, di apa tuh, set 4-nya itu castle equal 7% overflow healing receive. Oke. Jadi ketika kalian dapat darah, dapat healing, kalian dapat 7% dari efek healing tersebut ya menjadi seal. Oke, ini sangat kesinambungan sama efek chipnya. Chipnya itu ngeblok dan nambahin 15% darah. Dari 15% itu bakal ada seal 7% ketika kalian upgrade ke reformnya set 4 ya. Jadi kalau kalian kena heal, kalian 7% dari heal itu bakal jadi seal. Sangat-sangat kesinambungan sama chipnya ya, sangat keren ya, efeknya cukup powerful ya. Jadi Digimon kalian udah ngeblok, udah dapet darah, dapet shield pula. Wah, ini Dugmon banget ya. Kalau Dugmon, ya kalau gua punya Dugmon dan gua punya si shield field ini bakal gua pasang ke Dugmon ya dan gua bikin super tank ya. Sangat keras mungkin ya teman-teman. Ya tapi Dugmon nggak ada di mate-nya. Oke, lanjut lagi di sini ada Sword of Glory ya. Ini cukup rare juga karena rata-rata nggak ada yang pakai atau memang chipnya nggak terlalu powerful. Oke, lanjut lagi. Attack bertambah 12% dan 1% untuk setiap bintangnya itu dari 2 set. Untuk 4 setnya menambahkan damage 40% ketika darah lebih dari 85% dan 2% untuk setiap levelnya. Oke ya. Jadi ini ketika darah kalian di atas 85%, kalian dapat tambahan damage 40%. Jadi sangat cocok untuk hitter yang rada keras ya. Mungkin ini cocok sama si Ultra V ya. Ultra V itu offense yang cukup berdefense dan dari pasif dari skillnya juga ada yang nambah defense. Jadi mungkin cocok sama Ultra V ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ini di basicnya ya. Dari reformnya, basic reformnya menambahkan akurasi sebesar 2% untuk setiap level. Dan dari set 2-nya itu menambahkan attack 2% untuk setiap level. Terus dari 4 setnya itu ketika kalian menyerang dapat action ya. Action ya ini win taking action. Jadi termasuk juga dari extra action dan moving ya. Kalian menambahkan 2% darah ketika darah kalian di bawah 85%. Jadi kalau darah kalian di bawah 85%, kalian dapat 20% setiap kali kalian dapat action ya, termasuk moving dan extra action. Oke, ini sangat cocok sama Ultra V ya. Ultra V itu kalau nggak salah tumnya itu nambah defense, setelah nambah defense nyerang juga. Jadi dapat extra action ya. Sangat cocok untuk Ultra V kalau menurut gua. Untuk Jesmon juga sepertinya sangat cocok. Tapi Jesmonnya dikasih dikasih Monster Fang ya biar nambah darah juga dari nyerang. Jadi Jesmonnya nggak mati. Terus nambahin damage 40% ya, sangat sangat lumayan ya, sangat lumayan powerful ini ya. Tapi ya persyaratannya darah harus di atas 85%. Oke, lanjut lagi ke ini gua belum buka ya, nggak apa-apa. Tapi Space Time Chip gua jelasin sedikit. Space Time Chip ini
ketika kalian mati, kalian bakal imun selama 2 giliran kalau nggak salah. Terus untuk efek ininya, untuk efek apa, untuk efek oke di sini ada ya. Untuk efek ininya, efek 4 set dari si ininya, si apa tuh, si reformnya itu ada kemungkinan tahun ya ketika kalian mati. Jadi ketika Digimon kalian mati, dia bakal kebal selama 2 giliran dan memberikan efek tahun untuk musuh. Jadi musuhnya bakal nyerang kita, sedangkan kita lagi imun. Jadi selama 2 giliran tersebut, musuh bakal nyerang Digimon kita yang nggak mempan sama serangan apapun. Oke, untuk yang kedua ini Holy ya. Holy ini kalau nggak salah hampir sama dengan Healing. Ini menambahkan healing ya, healing reset. Terus ketika di penjelasan 4 setnya, gua bakal jelasin 4 setnya. When healing obtain to overflow receive inspire status. Oke, inspire status ini, inspire ini biasanya nambahin semua stat ya, termasuk attack, defense, dan sebagainya. Kalau nggak salah ya dari referensi game lain. Oke, gua lanjut lagi di sini ada. Oke, sabar ya teman-teman. Agak aus karena penjelasannya cukup lama ya. Mungkin gua udah hampir 1 jam untuk ngejelasin chip ini doang ya. Oke, lanjut ya. Di sini ada si Pierce ya, Pierce Strike. Pierce Strike ini set 2-nya nambah block rate sebesar 12%, block break ya. Block break ini menghancurkan blok ya. Jadi bloknya gagal. Blok musuh gagal, jadi musuh nggak bisa ngeblok ya, sebesar 2% dan 1% untuk setiap bintangnya. Untuk efek set 4-nya itu ketika target gagal untuk ngeblok, dia nambah itu ngurangin defense, ngurangi energi musuh ya. Jadi kalau target itu gagal ngeblok, dia punya 20% kesempatan buat ngurangi energi musuh sebesar 1 dan bertambah 1 level untuk setiap bintangnya. Oke, ini sangat cocok juga buat Sakuya ya. Sakuya itu kalau nggak salah, Sakuya terus si Maste Darkmon ya. Jadi ketika dia musuh gagal ngeblok serangan si Sakuya, dia bisa ngurangi energi ya. Ditambah Sakuya juga bisa ngurangi energi, Darkmon juga bisa, terus Maste juga bisa ya. Serangan yang kayak serigala itu perlu kalian ketahui itu ngurangi energi juga dan menambahkan energi kita ya. Kalau Davmon itu cuma ngurangi energi dan membekukan musuh, sedangkan Maste itu cuma ngurangi energi. Kalau Sakuya itu menambah energi dan mengurangi energi daripada musuh. Kalau kena ya, kena apa ya, gua lupa, itu salah satu skillnya Sakuya. Oke, lanjut ke ininya ya, reformnya. Reformnya itu basic menambahkan attack 1% untuk setiap level. Set 2-nya itu nambahkan attack 2% untuk setiap level. Dan untuk set 4-nya itu ketika killing skill guard block. Jadi ketika skill kita kena block, itu skill berikutnya bakal menambahkan block rate sebesar 10% untuk setiap level. Nggak tahu sebesar 10% untuk setiap level atau di level 2-nya bakal bertambah 2% kayak reform lain ya. Oke, terus di sini ada salah satu chip andalan ya. Oke, chip andalan. Sorry ya teman-teman, di sini rada kering mulut gua, penjelasannya cukup panjang. Gua gak nyangka bakal sepanjang ini buat ngejelasin chip ini ya. Oke, di sini selanjutnya ada charge attack ya. Charge attack ini untuk penjelasan chipnya itu 12% untuk set 2-nya dan untuk set 4-nya ketika attack miss atau ketika attack dihindari oleh musuh atau di block oleh musuh itu punya kemungkinan 40% untuk menyerang kembali. Oh, sangat keren ya teman-teman. Ini dapat extra attack ketika attack itu dihindari atau diblok, dia punya kemungkinan 40% untuk dapat extra attack ya. Oke, ini cocok untuk Digimon yang pengen kalian seperti
Jesmond ya. Gua pasang di Zwart ya kebetulan. Jadi Zwart itu serangannya sering keblok atau miss ya, tapi sangat sakit ya. Jadi kalau kalian pasang di Zwart, ketika kena blok atau attack-nya dihindari, Zwart bakal dapat extra attack lagi ya. Kalau pengalaman gua bisa 3 kali ya nyerang lagi, tapi ya karena Zwart itu nyerang depan ya tetap di depan yang kena serangan ya. Terus di sini untuk basicnya itu nambah 50%, 1% untuk setiap level. Terus untuk set 2-nya itu Avoid Dance sebesar 20%. Avoid Dance ini sama kayak Evaporation ya. Jadi itu nambahin speed, nambahin Evaporation sebesar, ya pokoknya Avoid Dance ini hampir sama dengan Evaporation ya. Untuk kemungkinan menghindar juga ya teman-teman. Terus di sini ada efek 4-nya, efek set 4-nya itu ketika nyerang itu menambahkan kemungkinan 60% untuk dapat extra attack. Jadi ini sama dengan si multi hit ya, cuma kalau multi hit itu rate-nya lebih tinggi. Sedangkan ini rate-nya cukup rendah ya karena 16%. Sedangkan multi hit itu kalau nggak salah 40% ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke chip berikutnya. Chip berikutnya di sini ada Desperation ya. Desperation ini menambahkan avoid rate. Avoid rate sebesar 12%. Avoid rate ini mungkin desperate ya. Desperate jadi desperate ini ngurangi avoid rate. Avoid rate ini ya menambahkan kecepatan ya teman-teman. Sama kayak avoidance dan evaporation ya. Jadi ini menambahkan 12% avoid rate. Sedangkan untuk set 4-nya ini 40% kemungkinan oke, gua baca ya. 40% to put target who defeat self under desperation. Oke. Jadi 40% untuk memberikan desperation kepada musuh sebesar gimana ya? 40% to put target who defeat self. Oke, jadi ketika diserang oleh defeat ya, ketika diserang oleh musuh, itu musuh yang menyerang kita bakal kena efek desperation. Desperation ini memperlambat ya, memperlambat mengurangi speed ya teman-teman. Sama kayak serangannya si Pikemon ya, Pikemon terus Metal Sidramon ya yang ngurang desperation, terus Darkmon ya, Darkmon itu desperation juga, itu mengurangi speed musuh ya. Jadi ketika musuh nyerang kita, jadi musuh bakal kena efek ini ya. Dan cannot be revived or clear. Jadi efek ini nggak bakalan hilang oleh Purifity ya. Jadi nggak bakalan mungkin hilang karena ya desperation ini lebih cocok untuk di support ya. Jadi ketika kalian kena serang malah musuh kalian kena bakal kehilangan speednya, bahkan nggak bakalan hilang. Lanjut lagi ke basic ya. Basic itu nambahin 1% untuk setiap level. Set 2-nya nambah attack untuk setiap level ya, 2%. Dan untuk efek keempatnya, each revival increase 10% of attack. Jadi ketika kalian hidup kembali, itu nambah 10% untuk setiap attack. Mungkin gua salah ya, tapi ya tolong dikoreksi untuk masta-masta lain kalau gua salah. Lanjut lagi, di sini ada Blood. Oke, Blood Thirst ya. Blood Thirst ini set 2-nya nambahin HP absorb sebesar 8% dan bertambah 1% untuk setiap bintangnya. Terus untuk dari ininya, dari apa? Dari set 4-nya menambahkan darah menjadi shield ya. Jadi ekstra HP absorb itu bakal diubah jadi shield. Dan setiap shield 30% dan absorb generate shield 30% amount. Jadi 30% darah itu bukan 30% darah itu bakal diubah jadi shield dan bertambah 1% untuk setiap bintangnya ya teman-teman. Lanjut lagi di sini ada basicnya itu nambahin health sebesar 1% untuk setiap level.
Terus di set 2-nya itu nambah health 2% untuk setiap level. Dan untuk set 4-nya ketika vertikal increase 10% blood absorb. Jadi ini ketika dia kritikal kita dapat lagi darah ya, nyedot darah lagi ya teman-teman. Oke, lanjut ke oke nggak usah dilanjutin ya teman-teman, karena rata-rata kita belum punya untuk, chip baru ini. Gua sih sebenarnya mau ngejelasin ya, tapi ya mulut gua udah lumayan kering, jadi gua jelasin cukup sampai di sini. Oke, sekian dari gua. Semoga video ini bermanfaat dan salam digital chaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.